Selamat sore Bapak, perkenalkan nama lengkap saya Yanorius Dula, mahasiswa semester 6 kelas A dengan NIM 1803030038, Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana. Baik Bapak, di video kali ini saya akan mereview tugas sosiologi politik yang ke-6, yaitu mereview buku sosiologi politik yang berjudul Dekolonisasi, Penentuan Nasib Sendiri dan Kebangkitan Politik Hak Asasi Manusia Global. Baik Bapak, langsung saja ke pembahasan. Bagian 1, perjuangan anti kolonial dan hak untuk penentuan nasib sendiri. Di tengah gerakan anti kolonial tahun 1950-an, Kwame Nkrumah, the politisi nasionalis yang menjadi Perdana Menteri pertama yang independen Ghana, menguraikan prinsip kunci dari kampanye anti kolonialnya, menolak gagasan dekolonisasi bertahap, bergantung pada negaranya, kesepian untuk pemerintahan sendiri. Nkrumah menuntut politik segera kemerdekaan dari pemerintahan Inggris. Dia mendesak orang-orang sebangsa dan wanitanya, dalam tanda kutip, carilah dulu kerajaan politik dan semua hal lainnya akan ditambahkan kepadamu. Rujukannya adalah perintah Al-Katibiyah dan Matius 6:33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya dan semua hal ditambahkan kepadamu. Nkrumah melanjutkan dengan menekankan keunggulan dari berjuang untuk pembebasan nasional dengan menyatakan dalam tanda kutip, kami lebih memilih kemerdekaan dengan bahaya dan ketidakpastian untuk melayani dalam ketenangan. Untuk Nkrumah dan banyak pemimpin nasionalis Afrika era ini, perjuangan politik penentuan nasib sendiri lebih diutamakan daripada semua masalah lain yang dihadapi orang-orang terjajah. Pencarian Nkrumah untuk simbol dalam tanda kutip kerajaan politik kecenderungan untuk melihat pemerintah sendiri sebagai pertanyaan hal terpenting di negara kolonial. Terlepas dari keraguan mereka tentang wacana hak-hak kekaisaran, kaum nasionalis dan aktivis kolonial menggunakan leksikon hak asasi manusia dalam perjuangan untuk kebebasan sipil dan penentuan nasib sendiri. Sebagai suara dari kolon sebelumnya, negara-negara Afro-Asia memperoleh pengakuan di PBB setelah gelombang kemerdekaan tahun 1950-an dan 1960-an bertenor internasional. Perdebatan hak asasi manusia berubah secara signifikan. Orang Afrika yang baru merdeka dan negara-negara Asia menjadi kekuatan pendorong di balik arti penting yang diberikan hak untuk menentukan nasib sendiri sebagai hak asasi kolektif yang fundamental, tema yang dikaburkan dalam diskusi sebelumnya. Orang Afrika yang baru merdeka dan negara-negara Asia menjadi kekuatan pendorong di balik arti perang yang diberikan hak untuk menentukan nasib sendiri. Suara baru merdeka negara-negara Asia Afro sangat penting dalam menerapkan dua baru dokumen penting yang memperluas arti hak asasi manusia. Deklarasi pemberian kemerdekaan kepada negara kolonial dan rakyat pada tahun 1960-an dan Konvensi tentang penghapusan diskriminasi rasial pidana pada tahun 1965 yang pertama menegaskan kembali fundamental manusia, hak, martabat dan harga semua manusia, tetapi melangkah lebih jauh ke secara eksplisit menegaskan hak yang sama dari semua bangsa untuk menentukan nasib sendiri. Secara signifikan ia juga mengakui bahwa hak individu hanya bisa sepenuhnya dicapai ketika hak kolektif kebangsaan dan penentuan nasib sendiri pertanyaan tentang pembebasan nasional. Di sisi lain, mengekspos rezim kolonial kritik keras karena gagal menegakkan dan mempraktikkan prinsip universalitas yang dukung. Saat-saat gesekan dan ketegangan yang intens perdagangan seperti ini menyoroti perluasan yang berkelanjutan, hukum humaniter, dan organisasi kemanusiaan baru yang lebih baik menanggapi kondisi politik dan sosial kontemporer. Aljazair perang menjadi kunci penting antara kebangkitan kemanusiaan pasca perang.
rezim tarian, dan ledakan organisasi kemanusiaan di tahun 1970-an. Tanpa menguji batasan dan batasan yang ada struktur kemanusiaan selama dekolonisasi, kita tidak akan melihat perluasan produktif organisasi dan mandat yang terjadi di akhir dari pemerintahan kolonial formal. Bagian 2, negara pasca kolonial dan global, norma hak asasi manusia. Literatur substansial tentang dekolonisasi partisi Jerman, British India, dan Palestina pada tahun 1940-an yang disebut hak asasi manusia revolusi belum berpotongan dengan cara simultanitas. Mereka menyarankan mereka harus melakukannya. Misalnya Roger Norman dan Sarah Saidi, kontribusi untuk proyek sejarah intelektual PBB, hak asasi manusia di Perserikatan Bangsa-Bangsa, tidak menyebutkan partisi dan jutaan pengungsi yang mereka hadapi, meskipun menghabiskan banyak halaman untuk formulasi dari berbagai instrumen hak asasi manusia PBB di akhir 1940-an. Suka begitu banyak lagi yang ditulis untuk pengacara dan ilmuwan sosial. Volume juga cenderung ahistoris, menganggap bahwa istilah dalam tanda kutip hak asasi manusia dimiliki arti yang tidak stabil atau melayani tujuan yang seragam dari tahun-tahun atau perang hingga dari hari ini. Demikianlah negarawan Cekoslovakia Edward Benes dan pemimpin Zionis Chaim Weizmann disebut-sebut sebagai pendukung hak asasi manusia di tahun 1920-an dengan implikasi bahwa mereka mendukung rezim hak asasi manusia internasional, sementara sebuah anakronisme berulah oleh sejarawan hukum Awe Brian Simpson ketika dia merasakan adanya ketegangan. Dalam dekolonisasi di Asia, masalah minoritas menjadi tempat di mana kursus kebangsaan, kedaulatan, dan hak mengalir dan berpotongan. Ketika dekolonisasi memperluas barisan negara-negara baru di dunia, international system juga dijalankan dengan prioritas pada pelaksanaan hak dan kebutuhan untuk memberikan perlindungan kepada minoritas. Keduanya merupakan pelajaran utama konstitusi pasca kolonial. Sementara dekolonisasi adalah tuntutan kedaulatan, itu memang benar, bukan sekedar pemerintahan akan versi Westapili-nya. Mencapai kedaulatan membutuhkan lebih dari sekedar diakui secara hukum negara. Kedaulatan juga membutuhkan perubahan dalam struktur normatif sistem internasional sehingga negara-negara yang baru didekolonisasi bisa dipandang tidak hanya dalam hukum sebagai aktor yang setara. Tanggapan ini adalah upaya untuk memecahkan masalah sosial, ekonomi, dan tantangan politik. Mereka belum tentu sempurna atau tinggi tanggapan yang efektif di dalam dan dari dirinya sendiri. Tantangan untuk mengamankan pengembangan sosial ekonomi Jamaika terbukti masif. Untuk mencoba mengukur dalam tanda kutip sukses dengan cara pengukuran standar tidak hanya tidak pantas tetapi simplistik yang tidak adil. Namun mereka dipertimbangkan tanggapan terhadap pembentukan negara mereka memiliki pengaruh signifikan terhadap membentuk sifat kompleks dan politik Jamaika yang berkembang dari dalam tanda kutip proses penemuan diri dalam perjalanan menuju kemerdekaan dan seterusnya lintasan global untuk hak asasi manusia internasional setelah 1960-an. Jamaika merdeka muncul selama senja kekaisaran sebagai bagian dari persimpangan jalan yang berbeda, yaitu satu yang terdiri dari pembangunan bangsa dan negara proyek, visi politik yang luar biasa, kemajuan konstitusional, itu ekonomi kemiskinan atau dalam tanda kurung juga dikenal sebagai ekonomi pembangunan, halus filosofi yang diartikulasikan sebagai tentang perencanaan dan gagasan yang berkembang tentang manusia, prinsip hak dan hukum. Norman Manley dan dengan kecut mengamati dalam tanda kutip sejarah adalah sejarah. Visi dan pandangannya tentang dunia baik lokal maupun global lingkup menjadi bagian penting dari sejarah Jamaika, dan sejarah itu melalui penekanan dan promosi hak asasi manusia yang luar biasa menjadi bagian dari sejarah global kita.
Bagian 3, tanggapan kolonial dan neokolonial. Pada tahun 1966, 11 tahun setelah Portugal masuk ke United Nations, Franco Nogueira, Menteri Luar Negeri Portugis dan salah satu pendukung terkemuka dari beberapa doktrin pengecualian alitas yang mengatur ideologi kekaisaran pasca perang Portugis, menyatakan itu, dalam tanda kutip, kami dan hanya kami, yang membawa gagasan tentang hak asasi manusia dan persamaan ras ke Afrika sebelum orang lain. Dalam tanda kutip juga, menggema tentang kumpulan ide yang termasuk dalam Lustro Challenge yang diusulkan oleh sosiolog Brazil Gilberto Freire dan digunakan secara instrumental oleh otoritas Nogueira, menambahkan bahwa Portugis adalah satu-satunya yang mempraktikkan dalam tanda kutip multiras, ekspresi paling sempurna dan berani dari persaudaraan manusia dan kemajuan sosiologis. Terlepas dari kenyataan bahwa rezim pribumi kerangka hukum yang menerapkan patung hukum dan pidana yang berbeda dan hak sosial dan budaya untuk dalam tanda kutip warga negara hanya dihapuskan de jure di 1961, lebih dari satu dekade setelah Deklarasi Universal Manusia. Penelitian ini dibiayai oleh FEDER melalui Compete 2020, Programa Operasional Competitividade dan International Scout. Hak dan meskipun kelanjutan dari bentuk yang meluas diskriminasi rasial di provinsi seberang laut, bahasa Zenzib, dan hak asasi manusia dan sosial diterapkan secara khusus jalan oleh otoritas Portugis. Yang perlu ditandatangani atau ditangani secara sistematis dengan setelah demarke pada baru oleh Sekretaris Jenderal PBB pada tahun 1965 konvensi. Daftar terbanyak pernyataan tentang sekuler negara diutamakan dalam promosi hak asasi manusia dan kerukunan ras dikelompokisasi. Pemerintah tidak akan meratifikasi konvensi tersebut karena diskriminasi telah dikenal oleh masyarakat Portugis dan oleh karena itu tidak diperlukan tindakan untuk mengatasi diskriminasi dan prasangka rasial. Sebagai historiografi, hak asasi manusia semakin kaya dan diklaim kembali dengan ketepatan yang lebih baik tempat LSM transnasional. Itu juga layak dipertimbangkan bahwa perwakilan mereka atas bahasa, hak dan sedikit sangat diperebutkan. Apartheid adalah wadah penting untuk dihidupkan kembali jaringan hak asasi manusia pada tahun 1970-an. Itu juga wadah yang baru, sarana untuk serangan balik otoriter. Apartheid sudah mati, tapi keduanya warisan ini tetap bertahan. Kantor Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa dan untuk pengungsi, misalnya pertama kali terlibat dalam dekolon konflik Isiasi pada tahun 1970-an, 1957, ketika perpindahan dari berbagai perang Aljazair memimpin agensi untuk menawarkan layanan di luar Eropa untuk pertama kalinya. Pada tahun 1969, kira-kira 2/3 dari pengeluaran UNHCR berada di negara-negara Afrika dan pengaruh sejumlah besar pengungsi dari koloni Portugis kontaknya dengan gerakan pembebasan. Pencemaran nama baik, welfarisme pasca kolonial dan tuntutan untuk redistribusi ekonomi juga memperdayakan lembaga keuangan internasional yang struktural, kontrol harga dan partisipasi layanan publik merampas kapasitas terbatas negara-negara pasca kolonial yang pernah mereka miliki disediakan untuk kesejahteraan populasi mereka. Dalam perang mereka melawan third worldisme dan tantangan mereka terhadap akun strukturalis tentang ketidaksetaraan global. Oleh karena itu, para humanitarian LSF menjadi peserta aktif dan dalam kegiatan populer ide neoliberal dan mereka memberikan prestise moral. Mereka memerangi impian tatanan global yang adil yang mampu memastikan kesejahteraan rakyat dunia selatan.
Baik Bapak, sekian dari hasil review saya mengenai tugas ke-6 sosiologi politik, yaitu mereview buku sosiologi politik yang berjudul Dekolonisasi Penentuan Nasib Sendiri dan Kebangkitan Politik Hak Asasi Manusia Global. Terima kasih Bapak, selamat sore.